Pernah gak sih kamu mencintai seseorang begitu dalam sampai akhirnya kamu sadar kamu bahkan tak pernah benar-benar dimiliki olehnya? Tetap dengarkan kisah ini sampai akhir karena kamu mungkin akan merasakan bagian dalam dirimu yang sedang dirasakan juga oleh orang yang bernama Bagas. Karena ini cerita dari Bagas. Oke? Jadi ceritanya berawal dari sebuah sudut kota Semarang di tahun 2022 yang tak pernah benar-benar tidur. Hiduplah seorang laki-laki bernama Bagas. Ia tinggal di rumah kecil di rel kereta, tempat suara roda besi dan hujan malam sering bercampur menjadi teman sepi. Setiap malam, Bagas punya kebiasaan sederhana, duduk di dekat jendela kamarnya yang sedikit berembun, memandangi lampu kota yang berkelip seperti harapan yang tak pernah sampai. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang perlahan dingin, sama seperti keberadaannya yang tak kunjung datang. Iya, ada seseorang yang selalu memenuhi isi kepalanya Bagas. Dia bernama Nadira. Perempuan itu hadir seperti senja di hidup Bagas, tenang, hangat, dan diam-diam membuatnya candu. Mereka tertawa bersama di halte sepulang sekolah, berbagi cerita kecil tentang hari yang melelahkan. Kadang berjalan pulang di bawah gerimis sambil saling mengecek hal-hal sederhana. Dan dari semua kebersamaan itu, hanya Bagas yang jatuh terlalu dalam. Nadira tidak pernah tahu bahwa setiap senyumnya mampu membuat Bagas lupa bagaimana caranya bernapas dengan tenang. Tidak pernah tahu bahwa laki-laki itu diam-diam menghafal hal-hal kecil tentang dirinya. Cara Nadira menyelipkan rambut saat gugup, cara matanya menyipit ketika tertawa, bahkan aroma parfum lembut yang tertinggal setiap mereka berpapasan. Bagas ingin bicara berkali-kali, namun setiap kesempatan datang, kata-kata itu seperti tenggelam di tenggorokannya. Iya, ia takut merusak semuanya, takut kehilangan satu-satunya alasan yang membuat harinya terasa lebih hidup. Jadi, ia memilih diam, memendam rasa seperti seseorang yang menyimpan hujan di dalam dada. Sampai pada suatu sore, dunia Bagas runtuh tanpa suara. Hari itu, langit mendung, angin berembus dingin membawa aroma tanah basah, dan Nadira datang dengan wajah berbinar yang belum pernah Bagas lihat sebelumnya. Nadira bilang, "Aku mau kenalin seseorang ke kamu," katanya sambil tersenyum. Dan di samping perempuan itu berdiri laki-laki lain yang menggenggam tangannya dengan hangat. Bagas tersenyum kecil, sangat kecil, sampai bahkan dirinya sendiri tak yakin apakah itu benar-benar senyum atau cara paling sopan untuk menyembunyikan rasa patah hatinya. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar. Kota di luar tetap ramai, kendaraan masih berlalu lalang, orang-orang masih tertawa di warung kopi pinggir jalan. Tapi bagi Bagas, semuanya terasa jauh dan sunyi sekali. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa suara. Bukan karena Nadira memilih orang lain, tapi karena selama ini ia terlalu berharap pada sesuatu yang bahkan belum pernah ia perjuangkan. Hari-hari setelah itu terasa lambat. Bagas masih bertemu Nadira sesekali, masih melihat perempuan itu tertawa bahagia, namun kini ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Dan anehnya, perlahan Bagas mulai lelah. Ia lelah memaksa hatinya tinggal di tempat yang sudah jelas bukan rumahnya. Suatu malam, ia kembali duduk di dekat jendela yang sama. Hujan pun turun pelan membasahi kaca. Tapi kali ini Bagas tidak lagi bertanya kenapa semua harus terjadi. Ia hanya menarik napas panjang lalu
membiarkan semuanya pergi sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya ia belajar menerima bahwa tidak semua rasa harus memiliki akhir yang indah, bahwa mencintai seseorang kadang hanya tentang mendoakan dari jauh tanpa harus menggenggam. Bagas mulai berjalan sendirian ke tempat-tempat yang dulu ingin ia datangi bersama Nadira. Ia mulai menikmati pagi tanpa terburu-buru, mulai mendengar suara burung yang duduk tak pernah ia pedulikan, mulai tertawa lagi bersama teman-teman lamanya. Pelan sekali tapi nyata. Dia berhenti menyalahkan dirinya sendiri, berhenti bertanya apa yang kurang dirinya, karena akhirnya Bagas sadar, kehilangan seseorang bukan berarti kehilangan nilai dirinya. Waktu terus berjalan seperti sungai yang tak pernah minta izin pada luka manusia. Dan tanpa ia sadari, hidup mulai terasa ringan kembali. Bagas menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti secangkir kopi hangat saat pagi datang, langit jingga di ujung senja, obrolan kecil dengan ibu di dapur, musik lama diputar saat hujan turun. Nadira masih sesekali muncul di ingatannya, tapi kini tidak lagi menyakitkan. Hanya seperti kenangan lama yang pernah singgah lalu pergi. Suatu sore, saat matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung kota, Bagas tersenyum sendiri, senyum yang tenang, senyum yang tidak lagi dipenuhi harapan kosong. Ia akhirnya mengerti bahwa semesta tidak selalu mengambil sesuatu untuk menyakiti kita. Kadang semesta hanya sedang mengajarkan bahwa ada hati yang perlu lebih dulu kita selamatkan. Dan hati itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Sekarang mari kita ucapkan bersama perlahan dan dengan hati yang lebih tenang. Aku menerima semua yang telah terjadi dalam hidupku. Aku mengikhlaskan apa yang memang sudah bukan milikku. Aku percaya bahwa setiap kehilangan membawa pelajaran yang menguatkanku. Aku tidak lagi memaksa untuk diriku dicintai oleh orang yang salah. Aku pantas mendapatkan cinta yang tulus dan utuh. Aku berharga bahkan tanpa pengakuan dari siapapun. Hari demi hari hatiku semakin sembuh, dan mulai hari ini aku memilih hidup dengan lebih damai dan bahagia. Karena kebahagiaan itu tanggung jawabku dan hakku juga. Aku yang berhak dan aku yang bertanggung jawab atas kebahagiaanku sendiri. Jadi akulah yang harus membahagiakan diriku sendiri, bukan orang lain. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jaga hatimu baik-baik dan sampai bertemu di cerita berikutnya.